Abdon bin Hilal, kisah nama dalam Alkitab. Pernahkah Anda mendengar nama ini sebelumnya? Abdon bin Hilal adalah salah satu hakim Israel yang disebutkan dalam kitab Hakim-Hakim. Meskipun catatan tentangnya tidak sepanjang hakim-hakim lain seperti Gideon atau Samson, kisahnya tetap memiliki makna yang mendalam bagi kita. Mari kita mulai dari asal-usulnya. Abdon adalah putra dari Hilal, berasal dari kota Piraton di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Ia menjadi hakim Israel selama 8 tahun, tepatnya setelah masa kepemimpinan Elon. Yang menarik, Abdon dikenal sebagai orang yang diberkati dengan keluarga besar. Ia memiliki 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki. Bayangkan betapa menariknya pemandangan ketika mereka semua menunggang keledai. Ya, Alkitab mencatat bahwa mereka memiliki 70 ekor keledai untuk ditunggangi. Ini bukan sekadar detail sepele, melainkan simbol status dan kemakmuran pada masa itu. Memiliki keledai tunggangan menunjukkan bahwa seseorang berasal dari keluarga terpandang. Meski singkat, masa kepemimpinan Abdon menandai periode damai bagi Israel. Tidak ada catatan tentang peperangan atau konflik besar selama masa jabatannya. Ini mungkin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bijaksana, yang mampu menjaga stabilitas dan kedamaian di antara sukunya. Yang membuat kisah Abdon istimewa adalah bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang biasa untuk tujuannya yang luar biasa. Meskipun tidak ada kisah heroik tentang pertempuran besar atau mukjizat spektakuler, Abdon tetap dipilih Tuhan untuk memimpin umatnya. Nama Abdon sendiri memiliki arti pelayan atau hamba. Betapa indahnya makna ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang pelayanan. Abdon menjalankan perannya sebagai hakim dengan setia, melayani bangsanya selama 8 tahun, sebelum akhirnya meninggal dan dikuburkan di Piraton. Kisah Abdon mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, tidak semua pahlawan iman perlu melakukan hal-hal spektakuler. Kadang-kadang, kesetiaan dalam menjalankan tugas sehari-hari sama pentingnya dengan pertempuran besar. Kedua, Tuhan dapat menggunakan siapa saja, termasuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu dikenal untuk mencapai tujuannya. Ketiga, kemakmuran dan berkat bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk lebih baik melayani Tuhan dan sesama. Abdon diberkati dengan keluarga besar dan kekayaan, namun ia menggunakan posisinya untuk melayani bangsanya. Saat kita merenungkan kisah Abdon, mari bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan? Apakah kita setia dalam tugas-tugas kecil yang dipercayakan kepada kita? Ingatlah bahwa setiap peran, sekecil apapun, memiliki makna dalam rencana besar Tuhan. Abdon mungkin tidak terkenal Gideon atau Samson, tetapi kisahnya mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kadang-kadang, dampak terbesar datang dari kesetiaan yang tenang dan konsisten, bukan dari tindakan-tindakan heroik yang mencolok. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan peran apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda saat ini. Bagaimana Anda dapat setia menjalankannya? Seperti Abdon. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, comment, subscribe atau follow, dan share ke teman-temanmu yang mungkin butuh informasi tentang kisah nama dalam Alkitab ini.